Kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan peristiwa yang menegaskan bahwa Ia sesungguhnya adalah Tuhan dan Raja yang kembali ke kemuliaannya. Oleh karena itu, marilah dengan bersyukur dan bersukacita seperti yang diungkapkan oleh pemazmur. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tatanya yang kudus. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, Bertelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Penguasa dalam dunia dan malaikat dalam sorga. Penguasa dalam dunia dan malaikat dalam surga mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ini yang berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Venus Shalom Aleichem, Venus Shalom Aleichem, Venus Shalom Aleichem, Venus Shalom 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 Aleichem. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Kasihinilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan
Aku diperanankan dalam dosa, aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Saudaraku, dengan ungkapan syukur, mari kita nyatakan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah.
adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng dari Komisi Anak yang sudah tampil dengan penuh semangat dan sukacita. Di sini ada Alena, ada Noah, ada Nicole Besar, ada Angelika, ada Nara, ada Kidung, ada Elsa, ada Ozora, ada Kendin, ada Langgeng, Kimi, Dinda, dan Otniel yang sudah tampil dengan berani. Terima kasih atas pelayanannya. Mari siapkan hati untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita nyatakan hosana dan layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Benar ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang layak kami sembah. Engkau sudah membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh berkuasa.
Engkau adalah Allah yang kembali kepada kemuliaan di surga. Maka kami Tuhan tidak mau meragukan kasih Tuhan buat kami. Kami tidak mau meragukan cinta Tuhan buat kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Bersabdalah kepada kami, karena kami sungguh rindu akan Engkau. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa dimulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Shalom saudara. Apakah saudara hari ini bersukacita? Kenapa? Karena libur ya kan? Hari ini libur ya. Dan baru beberapa tahun ini saja kita menikmati libur karena memperingati kenaikan. Wah, jadi kita harus memanfaatkan hari ini dengan baik begitu ya. Sudah kami planning Kak? Wah, ibadah habis itu main. Ibadah habis itu jalan-jalan bareng keluarga. Baik saudaraku yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya melihat suami saya malam-malam kok asik sekali di depan TV. Wah, saya penasaran dong. Waduh, ngapain ini? Kok asik sendiri di depan TV? Ternyata dia sedang menonton satu serial dokumenter yang seperti ini. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu sudah ada yang menonton juga. Inside Maximum Security. Wah, apa itu ya? Dokumenter tentang apa? Tentang sebuah penjara dengan pengamanan yang super ketat yang ada di Changi di Singapura. Kenapa ini menjadi dokumenter yang istimewa? Karena penjara ini punya reputasi penjara yang berhasil gitu ya. Di antara negara-negara yang lain, penjara ini tuh meluluskan narapidana yang jarang balik lagi ke penjara. Wah, jadi dianggap berhasil. Nah, teman-teman Bapak Ibu bisa lihat. Di bawah itu ada gambar narapidana yang senyum bahagia. Padahal jendelanya cuma kecil gitu ya. Kenapa mereka bahagia? Karena lewat lubang itulah mereka mendapatkan makanan dan minuman sehari 3 kali. Wah, jadi lubang kecil itu tuh sukacita banget buat mereka.
Karena semuanya tertutup, tembok, dan lubang itu hanya dibuka ketika jam makan. Yang menarik lagi gitu ya, mereka di sana itu sekolah Bapak Ibu. Mereka itu tidak hanya dikurung, sekolah. Kurikulumnya apa coba? Kurikulum 2013? Tentu tidak ya. Kurikulum Cambridge. Cambridge International Assessment. Wah, gila ya. Serius sekali mempersiapkan mereka. Ketika keluar dari penjara, mereka sudah siap berkomunitas dan siap kerja. Nah, contohnya di sini ada Bapak Ibu, kita lihat ya di slide selanjutnya. Wah, ini namanya Bon Keng, usia 34 tahun. Nah, sayangnya, orang ini sudah keempat kalinya masuk penjara. Wah, di alumninya nggak cuma 1 kali ya, sampai 4 kali gitu. Dia dipenjara karena perampokan, pencurian, penggunaan narkoba. Dan dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Sebentar lagi dia akan rilis ya. Jadi ada beberapa narapidana yang dilibatkan dalam pembuatan dokumenter itu. Menarik sekali. Kita melihat kehidupan di penjara seperti apa. Tapi yang buat saya paling menarik adalah orang ini. Siapa itu namanya adalah Poh Lim. Ya. Poh Lim. Usianya sudah 65 tahun. Ya, 65 tahun masih di penjara. Iya. Usianya 65 tahun dan dia sudah menghabiskan 40 tahun ini di penjara. Jadi dia di penjara 10 tahun, dibebaskan ya, yang baik ya, keluar. Masuk lagi gitu ya. Ketika ditanya, "Kenapa kamu bisa masuk lagi?" "Saya tidak bisa melepaskan kecanduan saya dari narkoba." Maka dia tidak hanya menggunakan tapi juga mengedarkan. Makanya hukumannya panjang-panjang. Nah, yang terakhir ini dia dihukum 7,5 tahun penjara. Pada bulan April nanti dia akan, sekarang sudah Mei, bukan April lagi ya. Berarti sudah lolos dia tanggal April ini, akhir April ini. Pernyataan yang menarik dari orang ini adalah, "Will you believe me? If I say I want to change." Bisa percayakah kalian? Saya ini nanti kalau keluar dari penjara ini saya berubah. Saya jadi orang yang bukan sebelumnya, yang bukan saya. Ayo kita survei dulu ya Bapak Ibu ya. Yang percaya dia bisa berubah. Udah 65 tahun, rekornya dia. 40 tahun dia keluar masuk penjara. Yang percaya bisa berubah, angkat tangan. Kok minim ya, sedikit sekali. Yang percaya dia tidak akan berubah, ya hidupnya sudah kayak begitu. Nggak ada. Ada juga ya. Baik. Bapak Ibu, kita melihat, pasti kita, dan juga saya lihat ya, komentar netizen. Yang menonton acara itu di YouTube maupun di Netflix itu ada yang pro dan kontra. Ada yang bilang, ya kami percaya ya, kaum optimistik gitu ya. Kenapa? Ya pasti dia sudah belajar banyak di dalam sana. Udah 65 tahun, udah bau tanah ya. Pasti dia gak mau dong mati di penjara gitu ya. Ada yang meragukan juga, alah orang kayak gitu mah gak akan mungkin dia berubah. Sudah dari sononya dia kayak begitu. Nah, apakah Bapak Ibu dari peristiwa ini yang sangat menarik, apakah kita juga menjumpai hal seperti ini di keseharian kita? Kita kenal orang yang, bapak saya sendiri nih. Halo kak, dia kak, aku mah udah gak respect sama dia gitu ya. Dia di luar, halo gitu ya, baik sama orang lain. Dipuji-puji sama orang lain, tapi di dalam, dia kayak monster. Saya nggak percaya dia bisa berubah. Atau ada yang masih optimis. Pastilah setiap orang akan ada titik untuk berubah. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat sabda Tuhan pada hari ini. Pada ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Waduh.
kita hari ini dikenaikan ini disuruh untuk mewartakan pertobatan dan pengampunan. Padahal kita juga terbiasa ya dengan sikap kita kalau ada orang yang mau berubah kita udah pesimis. Tapi hari ini kita diajak untuk mewartakan pertobatan dan pengampunan. Buat siapa? Buat dua sisi, buat orang lain tapi juga buat saya. Dan buat orang lain juga buat saya itu masing-masing punya hal yang berat untuk kita jalani. Buat orang lain, Plato pernah berkata, gak ada seorang yang paling dibenci. Kecuali dia yang menyatakan kebenaran. Jadi konsekuensi kalau kita menyatakan pertobatan dan pengampunan pada orang lain, ya kita mau dibenci, ya kan? Pernah gak sih tersinggung diingetin sama istrinya? Pernah gak marah ketika diingatkan suaminya atau temannya? Iya, karena kita itu tidak terbiasa mendengarkan kritik, tidak terbiasa mendengarkan hal yang benar dari orang lain. Maka konsekuensi dari kita mewartakan pertobatan dan pengampunan adalah yang gak disukai gitu ya. Berani tidak disukai ketika kita menyatakan kebenaran. Nah kalau untuk diri sendiri beratnya gimana? Beratnya gak ada yang ngawasin gitu ya. Kita berubah apa enggak tuh alat ukurnya di kita gitu. Nah itu susah. Bagaimana kita beritakan pertobatan dan pengampunan contohnya kepada sesama gitu ya. Contohnya kalau kita punya keluarga yang toksik, KDRT gitu ya. Atau relasi dalam pekerjaan yang toksik juga. Beranikah kita menyampaikan kebenaran itu? Atau ya sudah saya terima sebagai takdir saya. Saya setiap hari dipukulin sampai mau mati begitu. Atau kita berani mengatakan cukup. Tidak seharusnya sebuah keluarga ada dalam relasi yang toksik semacam ini. Atau contoh lain ya dalam kehidupan bersama dengan sesama kita. Kita mengingatkan mereka supaya tidak mengambil sesuatu yang bukan hak mereka. Apa contoh ekstrimnya? Ya suami istrinya orang lain gitu kan. Pacarnya orang lain. Waduh. Apalagi tuh uang yang bukan hak kita ambil. Jabatan yang kita dapatkan dengan cara yang tidak sah. Atau bisa juga gaji buta. Yang penting saya store muka ya kan, berangkat kerja, absen, pirit. Ngapain ya? Wah santai aja lah. Dan setiap tanggal 25 dapat gaji. Beranikah kita menyatakan pertobatan kepada sesama kita, teman rekan kerja kita yang kayak gitu. Gabut banget di kantor, gak pernah ngapa-ngapain gitu loh. Atau kita tegur, ayo ngapain kek gitu kan. Asik loh mengerjakan sesuatu. Lalu sekarang kita ambil contoh dalam diri sendiri. Pertobatan yang kita sampaikan pada diri sendiri, wah ini susah banget ya. Gak ada yang melihat hati kita dalam-dalamnya kecuali Tuhan gitu. Jadi ini berat juga. Kapan kita berubahnya tuh ya susah. Kapan gitu ya. Contohnya adalah ada orang yang bilang, Kak, saya sudah di unboxing. Ada dua ekstrim. Ekstrim pertama, saya sudah di unboxing Kak. Jadi siapapun yang mencintai saya tidak akan menerimanya. Karena saya tidak pantas hidup bahagia. Ekstrim satu. Ekstrim dua. Kak, saya udah di unboxing. Jadi saya bablasin aja sekalian ya Kak ya. Sama siapa-siapa aja, oke kan Kak? Beranikah kita bertobat? Kalau kita sudah di unboxing ya sudah. Malah dibablas-bablas itu gimana? Ya. Kalau kita sudah di unboxing dan mengunboxing diri sendiri gitu ya. Ya terus jangan melihat dirimu itu tidak berharga lagi. Kita pantas untuk dicintai lagi. Kalau kita dengan jujur dan tulus mengakui hal itu. Lalu contoh selanjutnya adalah tinggal di masa lalu. Ini juga penting
untuk kita sampaikan pada diri sendiri. Ayo bangun, jangan tinggal di masa lalu. Kamu harus hidup sekarang di sini. Aduh, suami saya meninggal. Ya sudah, saya hidup kayak begini aja. Jadi meratapi setiap hari gitu ya. Tidak mau merawat lagi anaknya, gak mau move on gitu. Ada kalimat yang mengatakan bahwa diri kita itu ditentukan bukan oleh pengalaman kita, tetapi makna yang kita berikan pada pengalaman. Artinya apa? Kita bisa saja trauma, ya kan? Ada yang waktu kecil mengalami pelecehan seksual, banyak sekali. Ada yang dibully, banyak sekali. Apakah itu tidak berpengaruh sama kehidupan kita sekarang? Sangat berpengaruh. Tapi pengalaman itu tidak mendefinisikan siapa kita sekarang. Kita harus berani berbicara pada masa lalu yang membuat kita trauma. Aku tidak mau mengizinkan kamu merusak saya, merusak masa depan saya. Saya mau lepas dari trauma di masa lalu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Poin pertama sudah kita bahas, kita melanjutkan di poin yang kedua. Ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus memberi berkat. Artinya apa? Artinya yang pertama adalah Tuhan memberikan berkat untuk kita mendampingi orang terdekat kita bertobat. Pasti prosesnya tidak mudah. Tapi Tuhan memberikan keberanian bagi kita untuk mendampingi orang-orang terdekat kita bertobat. Tuhan juga menemani perjuangan kita secara pribadi ketika kita sudah komitmen sama Tuhan. Tuhan, saya mau bertobat. Saya pernah melihat stiker di motor. Karena lampu merah saya gabut ya Bapak Ibu ya. Melihat stiker, baca-baca stiker yang ditempel di motor belakang itu ya. Itu dia bilang, it is my style ya. My lifestyle gitu. Gaya hidupku tuh kayak gini. Dia bilang tuh apa sih? Sex, drugs, drink, sama apa lagi ya? Eat katanya gitu. Jangan jadikan itu yang kayaknya cuma lucu-lucuan, tapi itu kasih impact yang besar buat hidup kita. Karena itu semua itu gak akan menghasilkan hal yang baik gitu loh. Kita dipanggil untuk hidup yang baik, bukan hidup yang semacam itu. Nah, kita ingat satu perkataan bahwa comfort is the enemy of growth. Ya. Jadi kalau kita mau growth itu pasti painful. Kalau kita mau bertobat, kita mau berubah, gak ada kita tinggal santai-santai gitu kan, gak ada. Semua itu butuh rasa sakit, effort kita supaya kita bisa berubah menjadi lebih baik. Kak, saya udah bahagia sama hidup saya, lontang-lantung gitu kan. Diselesaikan gak kuliahnya? Gak usah lah Kak, orang tua saya masih kirim saya gitu ya. Ketika kita masih suka tinggal di zona nyaman, kita nggak akan bisa bertumbuh. Karena kalau kita mau bertumbuh, itu kita membutuhkan rasa painful itu. Dan itu yang harus kita terus menerus usahakan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa, dan Tuhan memberkati usaha kita, maka kita seperti murid-murid Yesus dikatakan sangat bersukacita, ya kan? Mereka sangat bersukacita. Itu juga janji Tuhan buat kita. Bersukacita karena apa? Karena hidup kita merdeka. Bukan merdeka kayak stiker tadi ya yang saya cerita, bukan. Ya. Tetapi hidup yang bebas dari rasa bersalah. Ya. Bebas dari cengkraman masa lalu. Kita hidup di sini saat ini. Dan kita siap menyambut kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Mari kita berefleksi. Kita menundukkan kepala, memohon kasih dan rahmat Tuhan. Tuhan, hari ini
Kami mau menjadikannya sebagai momentum bagi kami untuk bertumbuh, untuk berubah, untuk bertobat. Kami sudah mendengar panggilan Tuhan mengenai pertobatan ini, tetapi sungguh sulit bagi kami untuk merubah diri kami. Sungguh sulit bagi kami juga untuk mewartakan pertobatan dan pengampunan pada sesama kami. Maka ya Tuhan, hari ini di peringatan kenaikan Tuhan ke surga, kami mau bersukacita bersama dengan para murid yang Tuhan berkati. Kami mau bawa, kami mau letakkan setiap beban hidup kami di hadapan Tuhan. Setiap rasa ketidakberhargaan diri di hadapan Tuhan. Setiap kekacauan yang sudah kami lakukan dalam hidup kami. Kami mau bawa itu di hadapan Tuhan dan mohon ampun. Dan mohon kekuatan dari Tuhan untuk kami bisa keluar dari lingkaran ini. Dan bangkit menjalani hidup yang jauh lebih baik. Tuhan, tanpa kasih Tuhan kami tidak mampu berubah. Tanpa kasih Tuhan kami tidak mampu bertobat. Tanpa kasih Tuhan kami tidak bisa membuka hati kami untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Maka ya Tuhan, sungguh kami mau berserah kepadamu. Juga saat ini dalam doa syafaat kami mengingat teman-teman kami korban perkosaan. Mereka yang sungguh trauma dengan masa lalu. Menganggap diri tidak berharga. Dan menganggap diri kotor. Tuhan, bantu kami menjadi teman mereka. Sehingga mereka tidak diikat oleh trauma masa lalu. Tetapi bisa menjalani dan melanjutkan kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Juga mereka keluarga-keluarga yang sedang bergumul hebat. Karena permasalahan ekonomi. Permasalahan menginginkan anak dalam rumah tangga. Isu-isu perselingkuhan dan perceraian. Kasihanilah kami ya Tuhan, manusia yang lemah dan berdosa ini. Kami sungguh membutuhkan uluran tangan Tuhan. Dan Tuhan, kami mau serahkan hidup kami. Untuk bisa berubah menjadi berkat bagi sesama. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara menyampaikan doa-doa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar setiap kami. Melihat setiap tetes air mata yang keluar dari mata kami. Menemani perjuangan kami. Kami sungguh menyerahkan hidup kami padamu. Di dalam Kristus yang sudah bangkit dan naik ke surga. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita memberikan persembahan. Nas persembahan diambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-15. Mari kita baca secara bersama-sama. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Selamat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa persembahan ini melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih karena kami boleh hadir di tempat ibadah ini. Kami mengingat akan kenaikan-Mu ke sorga. Dan itu merupakan suatu pengharapan bagi kami, bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidup kami, dan menerima keselamatan di dalam seluruh kehidupan kami. Bapa, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberikan berkat bagi setiap kami, agar persembahan ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang beri, dan juga Engkau memberkati setiap orang yang mengelola persembahan ini. Bila persembahan ini dapat menjadi kemuliaan bagi kerajaan-Mu, dapat membantu banyak orang. Karena itu Bapak, terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat terkasih, kita akan melanjutkan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah untuk menjadi saksi Tuhan dalam hidup kita. Melalui setiap perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita. Serukan pertobatan dan pengampunan dosa bagi setiap saudara kita dan untuk diri kita sendiri. Maka marilah kita menerima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Saudaraku, beritakanlah pertobatan dan pengampunan. Mari segera ikutlah jalan selamat baka, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biarlah hatimu girang benar. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat dimohon agar tetap duduk sambil menunggu arahan Asher menuju pintu keluar. Selamat memaknai hari kenaikan Yesus Kristus. Selamat berkarya di pekan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kepala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna
kebajikan tersedia bagiku. Kepala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.